bulan dikatakan bulan-bulan haji ya. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi asal pelaksanaannya sebenarnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini pelaksanaan ibadah hajinya. Tentang umrah di bulan Ramadan adalah lebih disunnahkan. Kemudian di bulan-bulan haji, tustahabul umrah fi ashhuril hajj, disunnahkan juga umrah di bulan-bulan haji. Sekarang ini juga untuk umrah bulan Syawal masih dibuka dulu. Kalau sudah Ramadan ini adalah terakhir. Visa umrah itu terakhir di bulan Ramadan. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini masih dibolehkan umrah di bulan Syawal. Nah, maka juga disunnahkan umrah di bulan-bulan haji, yakni mulai bulan Syawal. Dan ini mazhab Syafi'iyah dan juga pendapat dari para salaf. Berikutnya al-mawaqit makaniyah dengan miqat makani ya, miqat makani. Ini tempat berkaitan dengan tempat memulai ihram. Asnafun nas bi'tibari mawdhi'il ihram thalathah. Manusia dilihat dari sisi pembagian tempat ihram ini ada 3. As-sinful awal, kelompok yang pertama al-afaqi man kana kharijal mawaqit. Ini adalah al-afaqi. Yang pertama adalah orang-orang yang di luar miqat ya, di luar miqat jauh ya. Yang kedua seperti kita kan di luar miqat ya. Yang kedua al-miqati man kana bainal mawaqit wal haram ya, adalah orang yang di tengah-tengah miqat dan haram ya. Dan yang ketiga al-makki man kana min ahli Makkah atau ahli haram ya, orang yang penduduk Mekah atau yang di tanah haram ya. Ini dari sisi tempat tinggalnya. Dikatakan al-afaqi yang di luar tanah haram, seperti kita ini di luar miqat, di luar tanah haram juga. Yang kedua antara miqat dengan tanah haram, seperti misalkan Jeddah ya. Jeddah ini kan sudah masuk miqat ya, di tengah-tengah. Makanya mereka miqatnya dari rumah mereka ya, miqatnya dari tempat mereka tinggal. Ini untuk penduduk karena itu sudah melewati miqat ya. Seperti misalkan yang tinggal di antara Madinah setelah miqat dengan Makkah, maka miqatnya dari tempat mereka tinggal ya. Adapun penduduk Mekah miqatnya keluar, kalau umrah keluar ke tanah halal ya, seperti Tanim, Ju'rana, maka itu sebenarnya miqatnya penduduk Mekah, bukan miqatnya orang kita ya. Maka ini sudah dari sisi caranya sudah salah ya, karena ini bukan miqatnya kita, bukan tempat memulai ihram untuk kita yang di luar miqat ini. Maka tadi yang di atas tadi kita sudah singgung ya, maka hal itu tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang ya. Yang tinggal di Mekah, ketika tinggal di Mekah kemudian setelah haji kemudian bolak-balik umroh, karena itu bukan tempat ihramnya kita. Nah, kemudian miqatul afaqi wa ahkamuhu, tentang miqat afaqi dan hukum-hukumnya. Ini ya. Yang pertama, definisi dari afaqi ini adalah tadi man kana manziluhu kharij mantiqatil mawaqit, yang rumahnya di luar miqat seperti kita ya. Maka kalau kita itu bagaimana ketentuannya? Mawaqitul afaqi tatanawwa mawaqitul afaqi bi itibari jihatiha minal haram fa likulli jihatil miqatul muayyan.
bermacam-macam miqat afaq ini dilihat dari sisi arahnya dari tanah haram, ya. Maka masing-masing arah memiliki miqat tertentu. Yarji'u kalamu ahli ilmi fil mawaqit ila sittati mawaqit. Kembali pendapatnya para ulama dalam masalah miqat ini ada 6 tempat, 6 miqat. Wa hakal ijma' ala dzalik. Dan yang mengatakan ijma' di antaranya adalah Ibnu Mundir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, ya. Ini yang mengatakan ijma' tentang 6 tempat tadi, ya. Ini miqat afaqi, ya. Miqat yang di luar tanah, di luar miqat. Yang pertama Dzulhulaifah. Ini sebenarnya kembali kepada hadis Ibnu Abbas yang mengatakan waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan miqat kepada kami. Ya, ini. Dzulhulaifah ini miqat yang penduduk Madinah. Ya. Wa man marra biha min ghairi ahliha. Dan orang yang lewat Madinah yang bukan penduduk Madinah. Seperti kita misalkan Indonesia, biasanya kalau langsung ke Madinah dulu maka miqatnya mengikuti miqat Madinah. Ya, tapi kalau langsung ke Mekah maka biasanya pesawat itu arah Yalamlam, arah Yaman, ya. Maka mengikuti miqatnya Yaman dari Yalamlam. Tapi kalau pesawatnya misalkan transit Riyadh, ya, maka miqatnya nanti lewat Qarnal Manazil karena melewati miqat itu, ya. Jadi kita yang di luar miqat, maka miqatnya adalah dari mana kita melewati tempat-tempat itu, ya. Bisa dipahami, ya. Ini. Maka kalau haji ataupun umrah, yang kalau haji biasanya gelombang pertama ke Madinah dulu, nah, maka miqatnya dari Madinah. Atau misalkan yang umrah biasanya Solo langsung Madinah, ya. Kalau Solo langsung Madinah, maka miqatnya juga dari Madinah, ya. Tapi kalau misalkan ke Mekah kemudian biasanya juga ada paket Mekah ke Madinah dulu. Pesawatnya Mekah, Jeddah, tapi dari Jeddah nanti ke Madinahnya pakai, kalau sekarang kalau nggak pakai kereta pakai bis, ya, ke Madinah dulu, baru nanti ihramnya dari Madinah. Tapi ada juga yang dari Jeddah langsung ke Mekah, ya, langsung Mekah. Nah kalau seperti itu, kalau misalkan langsung ke Mekah, maka miqatnya biasanya adalah dari arah Yaman. Kalau dari Yaman maka itu dari Yalamlam, ya. Ini yang pertama Dzulhulaifah. Miqatnya penduduk Madinah dan yang lewat dari arah Madinah. Wa huwa mawdhi'un ma'ruf fi tariqil Madinah ila Makkah, dan ini tempat yang ma'ruf dari awal jalan Madinah menuju ke Mekah. Wa bainahu wa bainal Madinah nahwa 6 amyal, ya. Yani antara miqat dengan Madinah, kota Madinahnya maksudnya, ya. Antara miqat dengan kota Madinah sekitar 6 mil atau 13 kilo, ya, 13 kilo. Mungkin nggak nyampe lah, ya, sekitar itu, ya. Di sini sekitar 3 kilo kurang lebih. Wa bainahu wa baina Makkah nahwa 100 mil. Nah, adapun antara miqat ini, miqat Dzulhulaifah ini yang sekarang dikenal dengan Bir Ali atau Abyar Ali, ya, Abyar Ali atau Bir Ali. Itu antara miqat dengan Makkah sekitar 200 mil, ya, 200 mil sekitar 408 kilo, ya, 400 lebih lah, ya, 408 kilo. Ini mungkin jarak Solo Jakarta, ya, kurang lebih, ya. Ya. Fahuwa ab'adul mawaqit min Makkah, dan ini adalah miqat yang paling jauh dari Makkah. Waktu samal'an Abar Ali. Nah, sekarang dinamai dengan Abar Ali. Wa minha ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajjatul wada. Dari situlah Rasulullah ihram ketika haji wada. Dari Dzulhulaifah atau dari Abyar Ali. Ya, ini yang pertama, miqat makani yang pertama. Yang kedua, al-Juhfah. Miqatu ahli Syam wa man jaa'a min qibaliha. Ini miqatnya penduduk Syam dan orang yang datang dari arahnya. Yang dari Mesir, dari Maroko dan dari belakang itu, ya. Wa hiya qaryatun kabirah. Itu juga kampung yang besar sekitar 186 kilo, ya, dari Makkah. 186 kilo. Ini di Juhfah. Sumiyat Juhfah li anna sail jahafaha fi zamanil madhi. Dikatakan Juhfah karena apa?
banjir itu menghantamnya di masa-masa yang lalu, masa dulu. Wa hamala ahlaha, dan membawa penduduknya. Wa hiya tidak Nabi alaihi salatu wasallam an yunqala ilaiha humal Madinah. Disitulah tempat di mana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar Allah memindahkan demamnya Madinah. Jadi dulu di masa Rasulullah terkenal dengan huma al-Madinah, demam Madinah. Jadi ada penyakit yang khas, ya, khas Madinah, yakni demam yang tidak ada di tempat lain, ya. Kemudian Rasulullah berdoa agar itu dipindahkan, dan dipindahkan ke Juhfah ini, ya. Nah, kisah dari Uraniyin dulu, ya, Uraniyin, orang-orang mantan para perampok, ya, yang tobat datang kepada Rasulullah, bertobat masuk Islam. Nah, kemudian di Madinah terkena hummaknya, demamnya Madinah, ya. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk meminum air kencing onta dan air susunya. Air kencing onta ini obat, dan air susunya. Kemudian mereka sembuh. Tapi setelah sembuh, penyakit lamanya kambuh, ya. Jadi perampok lagi, penjaga kandang onta zakat itu dibunuh, dan ontanya dilarikan sama mereka, ya. Maka kemudian dikejar oleh Ali bin Abi Thalib dan Salamah bin Aqwa, ya. Ya. Kemudian mereka dibunuh dan disalib karena mereka merampas dan membunuh, ya. Ini kisahnya. Ini Huma Madinah, masyhur, ya. Di sini tempat ini Juhfah ini, ya, yang Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar hummatnya Madinah dipindah. Wa kanat yauma idzin darul yahud, ketika itu adalah itu kampungnya Yahudi. Walam yakun biha muslim, tidak ada seorang muslim pun di situ, kampung Yahudi. Wa yuqalu innahu la yadkhuluha ahadun illa humma. Jadi katakan tidak ada yang masuk, tidak ada seorang pun yang masuk ke tempat itu kecuali pasti demam. Wa qad indatharat wa la yakadu ya'rifu ahad, ya. Dan hampir tidak ada yang tahu, ya. Ini, ya, di Juhfah. Dan dulu aslinya penyakit itu di Madinah, kemudian dengan izin Allah, ya, dipindahkan, ya, dengan doa Rasulullah SAW ini, ya. Wa yuhrimul hujjajul an min Rabiq. Sekarang, ya, para jemaah haji itu ihramnya dari daerah namanya Rabiq, ya, searah dengan Juhfah ini. Wa yataqa'u qibala Juhfah bi yasirin ila jihatil bahr. Ini juga tempatnya searah dengan Juhfah, ya, bi yasir yang sedikit, ya, ke arah laut. Fal muhrimu min Rabiq muhrimun qabla al-miqat. Maka orang yang ihram dari Rabiq ini ihram sebelum miqat, tapi sebentar, ya, sedikit, ya. Rata-rata mereka dari situ. Wa qila innal ihram minha ahwat. Sebagian mengatakan bahwa ihram dari tempat itu lebih hati-hati. Li adami tayaqquni bi makanil Juhfah. Karena tidak yakinnya dengan tempat Juhfah itu sendiri. Artinya Juhfah ini kan dulu seperti itu kondisinya, kemudian indatharat ini hilang tempatnya, ya. Maka kemudian mereka dari Rabiq ini dari sebelum Juhfah sedikit, maka itu lebih hati-hati. Ini yang kedua, miqat yang kedua, ya. Miqatnya penduduk Syam. Miqat yang penduduk Madinah tadi apa? Dzul Hulaifah atau Bir Ali, ya, Biar Ali. Kemudian penduduk Syam, Juhfah. Yang ketiga, Qarnal Manazil, atau dikatakan dengan As-Sayyidul Kabir, ya. Miqat ahli Najd. Ini miqatnya penduduk Najd. Najd itu kalau sekarang itu Najd itu Riyadh, Qasim sampai ke Taif, itu masuk Najd, masuk daratan Najd, ya. Itu istilah-istilah lama, ya. Seperti Hijaz, kata Hijaz itu Mekah Madinah, ya. Hijaz itu Mekah dan Madinah itu Hijaz, ya. Kemudian Najd itu dari arah Riyadh sana, ya. Wa qarnun jabalun mutillun ala Arafat. Ini jabal, gunung yang tinggi di Arafat. Wa yuqalu, ini bersambung. Wa yuqalu lahu Qarnul Mubarak, ya, dikatakan juga Qarnul Mubarak. Wa bainahu wa baina Makkah nahwa 40 milan. Antara miqat ini dengan Makkah sekitar 40 mil atau 78 kilo.
Ini tidak jauh, arah Taif. Saya juga pernah miqat dari situ, ya. Arah Taif. Wa huwa aqrabul mawaqit ila Makkah, ini miqat yang paling dekat ke Makkah. Jadi arah Taif arah tenggara. Kalau dari Makkah arah tenggara, ya. Kemudian yang ketiga, empat, Yalamlam, ya. Miqatul rabi yang keempat adalah Yalamlam. Miqatu ahli Yaman wa Tihamah, ya. Ini miqatnya penduduk Yaman dan Tihamah. Karena juga Tihamah juga Saudi bagian selatan, ya ini. Ini Bukit Tihamah. Wa Yalamlam jabalu min jibali Tihamah. Yalamlam ini juga gunung dari gunung-gunung di Tihamah, janub Makkah, di selatan Makkah. Wa taqaw ala dan terletaknya sekitar 120 km dari Makkah. Deket, ya. Kalau di ini sekitar seperempat jam. Kalau saya hitung, ya, dari Mikalam ini miqatnya mesti di atas pesawat kan. Tahu dari pesawat sampai mendarat di Jeddah itu seperempat jam saja, ya. Saya pernah dari Indonesia langsung, pernah juga transit di Yaman, ya. Transit di Yaman sehari semalam nginep, kemudian ihramnya dari Yaman, ya. Karena itu ihramnya adalah penduduk Yaman. Nah, ini yang keempat, ya. Yang kelima, Dzatu Irq. Dzatu Irq ini miqat ahli Irak. Ini miqatnya, tempat ihramnya penduduk Irak. Wasaili ahli Irak, semua penduduk Irak. Wa hiya qaryatun bainahu wa baina Makkah 42 milan. Jadi kampung antara miqat ini dengan Mekah 42 mil atau sekitar 100 kilo. Waqad kharibat, dan kampung ini juga sudah hancur, ya. Ini Dzatu Irq ini, ya. Sudah hancur. Nah, kemudian yang keenam Al-Aqiq. Wadin wara'a Dzatu Irq. Ini lembah di belakang Dzatu Irq, mimma yali al-masyriq. An yasari dzahib min nahiyatil Iraq. Ini dari sisi kiri, ya, yang pergi dari arah Irak ke Mekah. Wa yusrifu 'alaiha Jabalu Irq. Ini artinya Dzatu Irq dengan Aqiq ini sebenarnya apa namanya, Aqiq ini adalah untuk yang dari Dzatu Irq ini, karena seperti tadi yang di Juhfah itu kemudian dari Rabi', ya. Nah, qala ikhtalafa ahlul ilmi fil ihram min al-aqiq ala qawlain. Perbedaan pendapat dengan para ulama tentang ihram dari Aqiq ini. Ada dua pendapat. Al-iqtisar ala istihbabil ihram min dzati irq wa huwa yaqau baina ba'da al-aqiq. Wa hadha madhhab jumhur. Pendapat pertama, mencukupkan untuk sunnahnya ihram dari dzatu irq, ya. Ini jatuh setelah Aqiq. Jadi posisinya seperti Rabi' dengan Juhfah, ya. Rabi' dulu baru Juhfah, itu kan. Ini juga sama, Aqiq dulu baru Dzatu Irq. Maka ikhtiyatan saja ini. Yang kedua, istihbab al-ihram min al-aqiq li ahli al-masyriq. Ini disunnahkan untuk ihram dari Aqiq untuk penduduk masyriq. Wa hadza madzhab Syafi'iyah, ini madzhab Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Wa bihi qala ba'du salaf fastaghsanahu al-muslimiyah. Ini sama kondisi Aqiq dengan Dzatu Irq itu sama dengan Rabi' dengan Juhfah, ya. Itu. Baik. Kemudian berikutnya al-ihram minal miqat liman marra minhu qasidan nusuk. Ihram dari miqat bagi orang yang melewati tempat itu ketika mau ihram. Yajibul ihram liman marra, ya. Ini banyak banget, ya. Maka kita nggak usah semuanya, ya. Artinya kalau yang bukan dari daerah itu, maka karena Rasulullah mengatakan hunna lahunna wa liman ata alaihin liman aradal hajj wa umrah. Tempat-tempat itu adalah untuk penduduk itu. Miqat-miqat ini adalah untuk penduduk itu dan orang yang datang dari arah itu, dari tempat itu, bagi yang menginginkan haji ataupun umrah, ya. Jadi kita yang bukan dari ahli miqat, ketika datang dari arah Madinah, ya ikut miqatnya Madinah. Ketika datang dari arah Jeddah, dari arah langsung misalkan di area Yaman, maka mengikuti miqatnya ahlul Yaman, Yalamlam. Kalau misalkan kita transitnya kok di Riyadh, maka melewati Qarnal Manazil, ya, maka kita mengikuti miqat itu, ya. Ini maksudnya. 6. Maka
ini yang mesti diperhatikan. Kemudian Jeddah ini bukan miqat ya. Tapi Indonesia, khususnya Indonesia, biasanya jemaah haji ikhramnya dari Jeddah. Ini bukan miqat, ini sudah melewati, sudah pelanggaran sebenarnya ya. Ini yang harus ditambih. Ditambih pertama tadi apa? Bolak-balik ihram, apa umroh ya. Ini pertama. Yang kedua ini kesalahan yang terjadi. Yang kedua ini adalah ihram dari Jeddah. Jadi turun dari pesawat baru pakai kain ihram. Ini memang Kemenag mengatakan seperti itu. Maka kalau pendapat ya pendapat, ada pendapat memang, tapi pendapat yang marjuh jelas. Ya, pendapat yang enggak mutabar karena kita itu datang bukan dari ahli miqat dan bukan di antara miqat kan. Ini kalau kita tinggal di Mekah, di Jeddah, ya kita ihramnya dari Jeddah. Karena Jeddah itu sudah kelewat miqat, ya. Sudah kelewat miqat. Maka ihramnya dari tempat ini. Ini. Maka Jeddah laisat miqatan wa la yajuzu li ahadin an yatajawaz miqata wa yuhrimu min Jeddah. Jeddah bukan miqat, tidak boleh seorang pun yang melewati ini untuk kemudian ihram dari Jeddah. Illa an yuhadiya miqatan qablaha fa innahu yuhrimu minha. Kecuali kalau kemudian dia melewati sesudahnya adalah miqat lagi, maka boleh dari situ. Ini ya. Kaman qadima ilaihi an tariqil bahr minal seperti yang datang dari Sudan ya. Ini bisa. Tapi kalau kita kan sudah melewati miqat sebenarnya, sudah melewati miqat ya lam. Maka tidak boleh, berarti kita sudah kelewatan ya. Dan itu tidak dibenarkan secara syar'i. Kalau lewat itu harus kena dam ya. Harus bayar denda. Ya, ini yang perlu dipahami. Supaya kita kembali kepada masalah nusuk ini adalah Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian ya. Jadi nusuknya itu kembali kepada Rasulullah, bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kan? Nah. Kemudian ini berkaitan malam yahmil ma amala bisal ihram. Maka sebenarnya masalah ihram, pakaian ihram ini insyaallah bukan hal yang sulit sekarang ini ya. Artinya pakaian ihram ya, sekarang berkaitan dengan masalah pakaian ihram itu tidak mesti harus dengan kain yang seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kain ihram, adanya kain seperti ini ya, baju ya. Ya, adanya baju, maka baju kita pakai seperti pakai sarung. Ya. Itu makna makna tidak berjahit adalah itu ya. Meskipun itu adalah jahit, ini kan jahitan tok ya, tapi kalau dipakai seperti kita pakai sarung, maka itu adalah tidak berjahit. Makna tidak berjahit adalah itu ya. Ini yang disalahpahami oleh banyak dari kaum muslimin ya. Bahkan kadang mereka pelanggaran nah, dengan ihram itu dicepit-cepit pakai malah itu tidak boleh karena menyerupai baju, tidak boleh ya. Ini ya, itu ihram ya. Karena Nabi SAW dulu pernah ya, ada di masa Rasulullah pernah seperti itu. Ini kalau dibahas panjang lebar ya. Jelas makna tidak berjahit itu adalah bukan berarti sekedar kayak kain handuk itu ya. Saya juga bawa contohnya, nanti insyaallah kita praktek ya cara memakainya ya. Itu makna tidak berjahit itu adalah kalau misalkan tidak ada kain ihram, maka kita bisa pakai baju yang ada ya. Kemudian kita pakai seperti kita pakai kain sarung itu ya. Jelas ya, itu intinya itu. Kemudian ini detail sekali ya. Ini juga hukum-hukum berkaitan dengan hal-hal yang istilahnya emergensi ya. Qala man ahrama ba'dal miqat thumma raja'a ila al-miqat. Siapa yang ihram setelah miqat kemudian kembali ke miqat maka tidak gugur dam. Artinya seperti ini, kita dari Indonesia ya, mestinya miqatnya dari Yalamlam. Kemudian sudah sampai di Jeddah. Jeddah kemudian kita mundur lagi misalkan ke Yalamlam, maka tetap juga kena dam karena kita sudah melewati
Tidak boleh kemudian kita ya, meskipun balik lagi ke mikot lagi, tapi karena kita tadi sudah lewat, tetap juga tidak menggugurkan untuk terkena dendanya, ya. Ini, ya. Adapun kalau kemudian baru niat pingin ihram setelah melewati mikot, maka bisa berihram dari mana dia tinggal. Misalkan dari Madinah misalkan, nggak pakai ihram, pakai biasa kayak ini. Di tengah-tengah perjalanan antara Madinah dengan Makkah, saya pingin ihram sekalian ya. Maka dia bisa ihram dari tempat itu saat dia punya keinginan, ya. Tidak harus mundur ke mikot dulu, ndak, ya. Ini kalau karena sudah melewati ihram. Tapi kalau misalkan sudah niat ihram dari arah Madinah, kelewat ihram, kelewat mikot, kemudian mundur lagi ke Dzul Hulaifah karena mau ihram dari sana, maka ini tetap kena denda, ya, tetap kena denda. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan dari masalah pelanggaran-pelanggaran ini, ya. Ya. Banyak banget ini. Wah, detail banget. Dibahas kalian apa enggak? Hah? Sekarang global saja dulu ya. Ya, global aja dulu. Ini detail banget ini. Ringkas sih tapi detail gitu loh. Ringkas tapi detail, ya. Karena nggak dibawakan dalil ini, ya. Nggak bawakan dalil. Tapi diringkas saja. Ya. Kita langsung ke masalah ihram ini, ya. Jadi intinya sebenarnya ihram tadi adalah itu tadi. Kalau kita misalkan dari Indonesia, ya, ke arah Madinah, ya, maka kita ihramnya dari Madinah. Dari Madinah dulu, ya. Kemudian ini banyak banget ini, ya. Ya, tentang ihram. Kita mulai dari ihram dulu. Ihram dari miqat, ya. Ihram dari miqat. Pertama adalah ihram dari miqat. Dari tempat-tempat miqat itu adalah yang tadi sudah kita bahas. Dzul Hulaifah, Juhfa, Qarnal Manazil, kemudian Datu Iraq, dan mana tadi yang kelimanya, ya. Dari Juhfa tadi, ya, Juhfa. 6. Ihram adalah niatud dukhul fin nusuk. Niat ihram itu adalah niat untuk masuk dalam nusuk, dalam ihram, ya. Ini seperti kita sholat, ya. Masuk ihram ketika sholat kita Allahu Akbar, ya. Kalimat Allahu Akbar itu kalau kita sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kan sudah kita masuk dalam sholat. Artinya hal-hal di luar sholat tidak boleh kita lakukan, ya. Maka demikian pula ketika kita sudah pakai kain ihram, ya, pakai kain ihram, kemudian sudah di miqat, kemudian kita mengucapkan Allahumma labbaika umratan, Allahumma labbaika umratan, maka kita sudah masuk ihram, ya. Maka pelanggaran-pelanggaran dalam ihram, larangan-larangan dalam ihram sudah mulai berlaku, ya. Sudah mulai berlaku. Ini, ya. Ini hikmahnya nggak perlu. Terus ini sunah-sunahnya. Ya, tentunya sebelum kita pakai ihram disunahkan mandi dulu seperti kita mandi junub, ya. Bersih-bersih dulu, ya. Bersih-bersih dulu seperti membersihkan kuku-kukunya, kemudian rambut-rambut bawah, rambut ketiak dibersihkan, ya. Kemudian kita mandi seperti mandi junub, ya. Kemudian setelah itu kita pakai kain ihram, ya. Nah, yusanul ikhtisal, disunahkan untuk mandi, dan ini sepakat, ya. Ini, ya.
Kemudian kita pakai kain ihram. Yustahab dulu yang yuhdima fi izarin wa rida, pakai kain bawah dan atas 2 lembar ya. Kemudian kalau kita dan boleh memakai wangi-wangian setelah mandi di badan, jangan sampai kena kain ihramnya ya. Boleh memakai wangi-wangian tapi di badan setelah mandi ihram ya. Kemudian jangan sampai kena kain ihramnya ya. Ini yang tidak benarkan. Maka ini tib ya, tib tatayyub, hukum tentang tib sebelum ihram ya. Maka dibolehkan yusannu tatayyub fil badan la fi thiyab, kan ini ya. Disunnahkan memakai wangi-wangian di badan, tidak di pakaian, sebelum masuk ke ihram untuk persiapan. Walau baqiya atharuhu ba'dal, meskipun ada bekasnya ya. Ini juga dibolehkan. Meskipun ada bekas minyak wanginya misalkan, enggak ada masalah ketika kita tempelkan di badan, bukan di kain ihram. Kain ihram enggak boleh. Kalau kena kain ihram supaya dicuci ya. Kalau yang di ihram yang tapi kalau kemudian karena terkena enggak sengaja enggak masalah ya. Tapi kalau yang sengaja ini yang tidak dibenarkan. Kemudian tatayyub fi thawbil ihram. Nah, ini yang enggak boleh, memakai wangi-wangian pada pakaian ihram. Yumna'ul muhrim min tatyib thiyabi ihramihi qabla ihram wa ba'dahu. Dilarang seorang yang ihram untuk memakai wangian pada baju ihramnya sebelum ihram atau sesudahnya. Dan ini yang rajih ya. Kemudian al-ihram aqibas shalah wa hal lahu salatun takhusuhu. Ihram setelah salat, apakah ada salat khusus? Ini ya. Ini masalah salat sunnah ihram ini ya. Ini juga masalah ya. Al-ihram aqibas shalah, yustahabul ihram ba'da shalah wa dzalika bi ittifaqil madzahib al-arba'ah ya. Dan ini dikatakan, ini perhatikan, disunnahkan ihram setelah sholat. Ini sholat dulu baru kemudian niat ihram. Ini tentunya adalah kalau khusus yang ihramnya dari Dzul Hulaifah, dari Madinah. Adapun yang di luar Madinah tidak ada sholat ihram ya. Ini perhatikan ini pada poin yang kedua, lihat. Laisa lil ihrami salatun takhussuhu, tidak ada ihram salat yang mengkhususkannya. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan juga riwayat dari Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Albani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Artinya ini tidak ada salat khusus bagi salat ihram, salat sunnah ihram itu tidak ada. Adapun di Madinah, karena Nabi melewati miqat Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini adalah lembah Aqiq, lembah yang diberkahi. Ketika Nabi lewat situ, kemudian turun wahyu, shalli rakaatain fa innaka biwadin mubarak. Salatlah 2 rakaat, sesungguhnya engkau ada di lembah yang diberkahi. Nah, ini masalahnya hanya itu saja. Maka kalau kemudian kita miqatnya dari Qarnal Manazil atau dari Yalamlam, tidak perlu dengan sholat dulu. Ini sebagian mukhalafah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ada keharusan untuk sholat ihram. Ini tidak ada ya. Nah, kemudian karena yang sholat itu adalah karena Rasulullah itu melakukan lewat wadi Aqiq, namanya wadi Mubarak. Dikatakan wadi Mubarak, lembah yang diberkahi. Ini ya. Kemudian maka kalau di Dzul Hulaifah itu kan biasanya bis turun di situ, mampir dulu, kita sholat, mampir di masjid miqat, sholat 2 rakaat, kemudian balik lagi ke bis ya, kemudian baru mulai ihram dari bis ya. Setelah duduk nyaman, sebagaimana Rasulullah juga seperti itu, nyaman di atas kendaraannya, baru mulai bismillahi Allahumma labbaika umratan. Bismillah Allahumma labbaika umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu dengan umrah ini. Ini ya. 6. Yustahabbu an yantiqa bima ahrama bihi min hajjin aw umrah. Disunnahkan untuk mengucapkan dengan apa yang diihram untuk haji ataupun umrah ya. Maka dengan mengucapkan Allahumma labbaika umratan. Kalau misalkan badal, Allahumma labbaika umratan li fulan ya. Li fulan, badalkan ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilan umrah untuk si fulan. Kalau misalkan badal ya. Ini dan itu sama dengan takbiratul ihram. Artinya kalau sudah gitu, itu sudah mulai berlaku larangan-larangan haji, mulai talbiyah.
Hafal ya, labbaik Allahumma, setelah mengucapkan Allahumma labbaika umratan, kemudian kita mulai bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus disunahkan sampai kita ke Mekah ya, untuk mengangkat suara kita, sampai para sahabat diriwayatkan sampai serak ya, bertalbiyah sampai serak. Dan keutamaannya dari talbiyah ini, tidaklah mendengar dari talbiyah kita hajaran aw syajaran ya, batu-batuan atau pohon-pohonan, kecuali mereka akan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil qiyamah ya. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan tidak usah diangkat ya. Kalau perempuan tidak diangkat suaranya ya. Maka ini waktu talbiyah dari semenjak mulai ihram ya. Dimulainya berakhir talbiyah sampai sampai mulai mulai mau tawaf ini ya, mau tawaf ini. Jadi talbiyah itu dimulai ya, kalau Madinah sampai ke Makkah kan nggak mungkin untuk kita ya, mungkin sambil istirahat juga, tidur juga, jauh perjalanan ya. Solo Jakarta ya 6 jam perjalanan ya, kalau bis ya rata-rata segitu. Kalau pakai kereta ya 2 jam ya, kereta cepat sekarang ya, ada kereta cepat sekarang 2 jam. Tapi kalau bis 6 jam ya. Maka cukup letih juga ya, maka kita bisa istirahat dan seterusnya. Dan biasanya juga mampir di rest area. Kemudian berikutnya tentang larangan-larangan ihram ya. Makna mahdhurat ulama adalah larangan-larangan ihram, yakni yang dilarang untuk dilakukan ya. Pada saat ihram, di antaranya itu tadi memakai wangi-wangian ya, mengadakan akad nikah ya. Kemudian menutup kepala ya, menutup kepala bagi laki-laki tentunya ya. Ini tidak boleh ya. Nah, ini di sini disebutkan ya, dari halqus sya'r, memotong rambut ya. Ini rambut manapun dengan sengaja tidak boleh, atas bawah ya, ketiak tidak boleh, sambil gini misalkan lagi sambil nyabuti ketiak, jangan ya, nggak boleh, itu termasuk yang dilarang ya. Taklimul adfar, motong kuku juga boleh. Tip ini ya nggak boleh. Pakai wangian setelah pakai ihram. As-said, berburu juga boleh. Nggak boleh. Kok berburu? Ya mungkin kalau kita mungkin nggak kebayang. Saya pernah ya, pas dulu ketika di Madinah itu, pas di bareng sama anak Kuwait, pakai mobil sendiri kan pribadi. Itu lihat itu di perjalanan itu banyak buruan. Ya. Ternyata kalau malam hari itu binatang banyak keluar, kelinci itu berlarian ya, itu kan cuma seburuan. Terus ada kayak ghazal itu ya, kayak sejenis kayak kambing besar gitu, kayak rusa malam itu keluar. Ih, kok ada, pantesan ada itu malam itu pada keluar ya. Dan ya, karena kalau siang kan kayak nggak ada kehidupan sama sekali, tapi ternyata malam masya Allah ya. Said. Kemudian akad nikah nggak boleh, berhubungan suami istri juga nggak boleh, mubasyaratun nisa, berhubungan dengan istri juga nggak boleh ya. Ini ya, ini termasuk yang dilarang ya. Dan masalah buruan juga ada rincian ya, buruan. Ini yang jelas orang yang ihram berburu tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada yang berburu untuk diri, untuk yang ihram, kalau sengaja nggak boleh, juga nggak boleh makan. Tapi kalau faj'atan tilqaiyan, spontan, maka nggak mengapa. Ini kasus juga dengan Rasulullah juga ya. Kemudian larangan yang khusus bagi laki-laki ada 2, lubsul makhit, taqdiyatur ra's. Yang pertama adalah memakai yang berjahit ya. Dan makna berjahit tadi itu ya, misalkan masih pakai cancut atau enggak boleh ya, pokoknya tinggal 2 lembar itu ya. Atau memakai seperti begini baju ya, ini yang berjahit
Adapun kalau kain ihram itu nggak masalah, tapi pakainya adalah seperti kita pakai kain, nggak ada masalah. Ya, ini larangan yang berjahit. Kemudian yang kedua, menutup kepala, nggak boleh. Ya, al-mahdhurat takhtassu binisa, untuk wanita niqab, nggak boleh pakai niqab. Ya, dan juga pakai kaos tangan, nggak boleh. Ya, sarung tangan nggak boleh untuk wanita. Kalau niqab, kalau ini kain, kalau menutup untuk ketika di hadapan orang banyak, kerudunya diginikan. Ya, tidak boleh yang langsung begini niqab, ya, cadar itu nggak boleh pakai cadar, tapi pakainya ini apa, dengan seperti Aisyah, kain kerudungnya diginikan, ya, untuk menutup kepalanya ketika ada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini ya. Ini diantara larangan-larangannya. Ya. Kemudian ini fidyahnya nggak usah, ya. Ini dirinci juga di sini. Untuk tebusannya ini, ya, barang siapa yang memotong rambut atau kukunya atau menutup kepalanya atau memakai wangi-wangian atau memakai yang berkain li'udrin, karena ada udur, ini ada udur, ya, atau karena untuk menghilangkan gangguan, maka wajib pada setiap hal itu fidyatul adha. Artinya ada fidyah, ada tebusannya, antara berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Setiap 1 orang miskin setengah sok, ini tebusannya, atau menyembelih kambing, ya. Ini sepakat, ya, tentang fidyah atau tebusan dari larangan-larangan ihram ini. Dibagikan di masakin Mekah, harus di Mekah, ya. Pembagiannya untuk fidyah ini adalah khusus di Mekah, tidak boleh dibagi di tempat yang lain. 6. 6. Ini rinci sekali nih, masya Allah, ya, rinci sekali, tapi ringkas, ya, rinci tapi ringkas. Nah. Ya. Pukhur ini rinci banget. Pukhur itu kan itu yang pakai apa, pedupan itu, ya, asap itu, ya, asap oud, asap gaharu biasanya. Itu sama, itu juga sama seperti wangi-wangian, nggak boleh, ya. Demikian pula dengan sekarang ini kan sabun apa itu, maka kalau misalkan mandi nggak usah pakai sabun yang ada wangi-wangiannya, ya. Menghilangkan itu lebih hati-hati, insyaallah, ya. Kemudian ada pun pakai wayung boleh, tapi kalau menutup kepala langsung pakai peci atau pakai kain ihramnya dibeginikan, itu termasuk pelanggaran, ya. Adapun pakai payung boleh, tidak langsung kan berteduh, kan. Maka tidak seperti orang Syiah. Orang Syiah nggak mau pakai payung, makanya sampai bis-bis mereka biasanya atasnya itu dibuka, kapnya di atas dibuka. Maka kalau kalian nanti lihat jemaah haji kok kapnya dibuka, itu orang Syiah. Ya, lucu-lucu mereka, ya. Itu tadi, ya. Ini terus kita lanjutkan, ya, bahwa terus bertalbiyah, ya. Misalkan dari Makkah, dari Madinah, terus bertalbiyah sampai di Makkah. Ketika di Makkah, ya, maka kalau misalkan jemaah umrah, biasanya kita langsung ke hotel dulu. Setelah itu kemudian kita naruh barang di kamar masing-masing. Setelah itu kemudian bersih-bersih, kemudian siap-siap kembali untuk umrah, melaksanakan ibadah umrah, ya. Dan itu biasanya bareng-bareng kita menuju ke Masjidil Haram, ya.
dan masih dibolehkan untuk talbiyah sampai kita melihat Ka'bah ya. Masuk ke Masjidil Haram, kemudian kita seperti tadi adab-adab masuk masjid, doa masuk masjid, kemudian kita langsung, kalau misalkan di sini juga dilihat, kalau misalkan kita belum sholat ya kita sholat dulu, sholat wajibnya ya, karena tergantung kita kedatangannya ya. Kalau kita misalkan datang belum sholat isya, maka kita sholat biasanya gitu, maghrib isya di Makkah ya. Kita masuk masjid, Masjidil Haram, sholat dulu maghrib dan isya dengan jamak ya, jamak takhir. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke Ka'bah. Ketika awal melihat Ka'bah ya, maka disunahkan membaca itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita untuk laki-laki sudah mulai menyelempangkan kain ihramnya ya, membuka bau kanannya ya, membuka bau kanannya, kemudian menuju ke Hajar Aswad ya menuju ke Hajar Aswad untuk memulai dari tawafnya ya. Ya. Kemudian di depan Hajar Aswad, kemudian juga sebelum itu disunahkan juga berdoa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Nah, di depan Hajar Aswad ya. Membaca itu, alot-alot yang doa tadi dia dibaca juga nggak masalah, langsung Bismillahi Allahu akbar juga boleh ya. Kemudian kita keliling ya, mengelilingi Ka'bah mulai dari depan Hajar Aswad ya. Hajar Aswad ini ada 3 hak. Pertama dicium ya, yang kedua istilam, disentuh dengan tangan. Kalau dicium, disentuh dengan tangan, maka tangan kita cium. Dan yang ketiga cukup melambaikan saja. Kalau melambaikan tidak perlu dicium ya, ini. Dan umumnya kita seperti ya hanya melambaikan saja karena kondisi padat ya. Kalau mau mencium biasanya nanti di tawaf sunnah. Ketika di tawaf sunnah baru kita bisa agak longgar, leluasa ya. Itu kita mulai dengan tadi mulai mengawali ihramnya, mengawali tawafnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kemudian kita keliling. Dan tidak ada doa khusus ya. Dalam tawaf ini tidak ada doa khusus kecuali antara miqat Yamani, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itu khusus kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yani di pojokan belakangnya Hajar Aswad. Jadi kalau seperti ini Ka'bah ya, ini Hajar Aswad di sini, ini rukun Yamani di sini ya. Maka dari sini sampai sini kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dari sini sampai sini tidak ada kekhususan, mau membaca Quran, membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, diulang-ulang juga boleh, atau mau berdoa apa saja, tidak ada kekhususan ya. Disunnahkan untuk 3 putaran yang pertama kita rommel ya, lari-lari kecil, berjalan sambil seperti lari-lari kecil, ini disunahkan ya untuk 3 putaran yang pertama. Kemudian setelah itu berjalan biasa ya. Jadi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani, dari rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai Hajar Aswad lagi kita ketemu juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, melambaikan tangan dan tidak dicium. Satu putaran sudah selesai ya. Kemudian putaran berikutnya juga sama ya, sampai 7 kali ya. Setelah ke-7 kalinya kemudian kita menuju ke belakang makam Ibrahim ya, ke belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini belakang multazam, di belakang pintu Ka'bah ya, di belakang pintu Ka'bah. Di situ kita menuju situ sambil membaca ya.
wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kita sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah ihram, ya, sholat sunnah tawaf, ya. Sholat sunnah tawaf, bukan sholat ihram, sholat sunnah tawaf, ya. Karena Rasulullah mengatakan likulli sab'ati asywatin raka'atan, setiap 7 putaran ada 2 rakaat, ya. Nah, ini 2 rakaat ini adalah 2 rakaat tawaf. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallahu ahad, ya. Ini kita mengerjakannya di belakang makam Ibrahim, ya, jika memungkinkan. Jika tidak, dimanapun boleh, ya, dimanapun boleh, ya. Setelah itu selesai kita sholat tawaf, ya, kemudian kita ke belakang menuju ke tempat Zam-Zam. Disunnahkan untuk kita minum air Zam-Zam dulu dan membasahi kepalanya, wajahnya, ya. Disunahkan, ya. Setelah itu kemudian kita menuju ke Bukit Sofa, ya. Menuju ke Bukit Sofa sembari mengatakan, membaca doa, membaca ayat, ya. Inna Sofa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, ini ketika kita melangkah menuju ke Bukit Sofa, bukan ketika di sofa. Biasanya kalau jemaah haji yang rombongan itu ditalqin inna sofa wal marwata, malah bikin gaduh aja, ya. Ribut aja, bikin ribut, ganggu yang lain, ya. Ini kalau ibadah-ibadah nggak dipelajari, ya, bagaimana sunnahnya, maka seperti itu. Sudah mukhalafah, mengganggu orang lain lagi, ya, di tanah suci lagi, kan bahaya, ya. Nah, maka kemudian setelah sampai kita di Bukit Sofa, kita membaca abda'u bima bada Allahu bihi, ya. Abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memulainya, ya. Karena Allah menyebutkan apa? Inna sofa, kan, sofa dulu baru marwah, ini tartib. Maka kalau dari marwah dulu sofa tidak sah, ya. Ini maka ini apa tartibnya, ya, adalah dari sofa dulu. Kemudian kita menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah, ya, berdiri menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan yuhyi wa yumit juga nggak apa-apa, dua-duanya boleh, ada riwayat, ya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dua-duanya boleh. Ini dibaca 3 kali, kemudian ditambah dengan bacaan la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Ini biasanya kan kita dengar kalau dibaca pas takbiran gitu, ya. Ini banyak bacaan ketika di sofa, ya. Sofa dan marwah itu, ya. Ini dibaca ketika takbiran. Ya, ya, enggak benar itu, ya. Maka dibaca itu. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzab wahdah. 1 kali, kemudian kita berdoa sepuasnya, ya. Sudah puas, diulangi lagi, takbir 3 kali, tahlil 3 kali, terus tambahan tadi la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzab wahdah. 6, ya. Selesai itu kita juga berdoa lagi, angkat tangan, kita doa sepuas kita, ya. Selesai puas, diulang lagi sampai 3 kali, ya.
takbir 3 kali, tahlil 3 kali, kemudian baca itu. Habis itu selesai, nggak doa, langsung jalan, ya, menuju ke Bukit Marwah, ya. Kemudian kita akan melewati dua lampu hijau, ya. Nggak jauh dari turun kita dari Bukit Sofa akan mendapati ada 2 lampu hijau sekarang ditandai. Dulu lembah. Nah, ketika kita melewati itu disunahkan untuk lari sekencangnya, ya, untuk lari sekencangnya, lari, ya. Lewat itu jalan biasa lagi, ya, sampai kemudian kita di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah kita lakukan seperti yang kita lakukan di Bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat, bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, diulangi 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda, berdoa lagi, ya, berdoa puas, diulangi lagi takbir 3 kali, tahlil 3 kali, kemudian tambahan doa tadi, kemudian berdoa lagi, ya. Sudah puas doa, kita takbir lagi, tahlil lagi, kemudian jalan. 1 putaran sudah kita selesai, ya. Sofa ke Marwah. Putaran kedua dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi, jalan lagi, melewati 2 tanda hijau tadi, lagi kita lari, ya, ya, lari lagi. Nah, kemudian kita naik ke Bukit Sofa, sama kita menghadap ke arah Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah seperti tadi, ya. Ini terus dilakukan dari Sofa ke Marwah 1 putaran, Marwah ke Sofa 2 putaran, Sofa ke Marwah lagi 3 putaran, Marwah ke Sofa lagi 4 putaran, Sofa ke Marwah lagi 5 putaran, kemudian Marwah ke Sofa lagi 6, kemudian dari Sofa ke Marwah yang terakhir ke 7. Setelah itu sudah kita keluar, ya, sudah tidak ada doa lagi, sudah langsung keluar dari Bukit Marwah, biasanya ke arah kanan, keluar dari tempat itu, tinggal kemudian kita tahallul, ya, tahallul, menggundul. Imma untuk laki-laki adalah menggundul, afdalnya adalah digundul kepalanya semua habis, dan minimalnya dipotong seperti kalian potong rambut biasa, karena lafadznya seperti itu, ya, pada ayat, ya, baik dari Al-Quran, bukan pula dari sunnah, ya. Al-Quran mengatakan apa? Laqad sadaqallahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, kan? Muhalliqin ru'usakum, menggundul, dalam keadaan kalian menggundul kepala-kepala kalian, au muqassirin, kan itu. Muqassirin artinya memendekkan, bukan dipotong sebagian. Di jamaah haji, nanti baca haji atau umrah biasanya nanti macam-macam, ada yang cuma dipotong sedikit, ini enggak sesuai syariat. Pendapat, sekali lagi pendapat banyak, mau ikuti pendapat siapa. Tapi kalau pendapat menyelisih riwayat, kaidahnya adalah al-ibratu bima rawa la bima ra'ah, ya, dalil itu dengan riwayat bukan dengan pendapat. Nah, mengikuti pendapat mumet malahan, ya. Ibnu Rushd menyebutkan pendapat itu adalah mumeti banget, ya. Maka kita kembali kepada dalil, ya. Lafaz yang ada muhalliqin muqassirin. Juga Rasulullah, doa Rasulullah, yarhamullahul muhalliqin. Sahabat nyaut, wal muqassirin ya Rasulullah, yarhamullahul muhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, yarhamullahul muhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, baru yang keempatnya wal muqassirin, ya. Ini menunjukkan bahwa yang menggundul rambutnya itu lebih afdol, ya. Tahallul dengan menggundul rambutnya ini lebih afdol, lebih utama, ya. Dan ini yang sering saya sampaikan, alhamdulillah selama ini selalu begitu untuk bapak-bapak, ya. Selalu nurut mereka, masya Allah, ya. Tentunya edukasi penting, ya. Edukasi artinya perlu pembelajaran. Kalau nggak dia, Pak, itu kalau yang bimbing itu nggak genah, itu biasanya seperti itu. Oh, nanti biar untuk umroh lagi, rakaruan malahan, ya.
maunya dapat sunnah, dapat ibadah, malah jadi nggak karuan kan? Ya, ini. Kalau ada pun untuk perempuan cukup dipotong qadral ulmulah, ya, qadral ulmulah. Jadi seujung jari, ya, seujung jari, ya, ujung kuku ini ya, ujung kuku ini dipotong bagian ujungnya. Ini rambutnya dikumpulkan kemudian dipotong dikit ujungnya, ya, untuk perempuan tahallulnya. Setelah itu sudah bebas, ya, kita bisa mandi, bisa pakai pakaian ihram lagi, pakaian baju biasa lagi. Jelas kan? Enak kan? Nah, tapi kalau kemudian dari sisi keilmuannya ini rinci sekali, masya Allah nih. Detail banget, ini bagus ini, ya. Detail tapi ringkas, ya. Katakan detail karena semua bahasanya dibahas di sini, ya. Tapi tidak membawakan dalil lah, ya. Tapi ini sudah ringkas, insya Allah sudah mencukupi, ya. 6. Maka setelah itu adalah selesai sudah, ya. Ini intinya adalah itu. Adapun ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang ada, nikah macam-macam ini. Kayaknya enggak perlulah, ya. Jimat juga dirinci juga. Allah Ustaz. Wah, ini kan. Nah, jelas ya. Kemudian masih ada waktu sedikit, kita cara pakai ihram, ya. Saya bawakan. Ada yang praktek? Saya bawa 3 lembar ini. 3 pasang maksudnya. Ada yang mau praktek? Iya. Memakai kain ihram. Intinya itu adalah untuk memakai kain ihram, intinya itu yang lebih nyaman, ya. Kita khususnya kalau yang miqatnya dari Madinah, kan jauh, ya. Dan mesti juga geraknya kan juga cukup lama. Intinya kita nyaman untuk berjalan dan juga aurat tetap terjaga, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau asal seperti kita pakai sarung, ya, maka yang paling nyaman, ya. Saya kasih contoh. Seperti kita pakai kain sarung, tapi insya Allah begini, ya. Yang bagian dalam
biasanya ada sabuknya, ya. Tapi sabuknya juga penting karena sabuknya ada harganya. Ya. Nanti ini biasanya untuk lima real, bayar itu. Yang jujur itu anjing. Kemudian dua ini kan berjahit, nggak salah. Ini nggak masalah, ya. Nggak masalah. Yang tidak boleh berjahit itu artinya berjahit itu adalah ketika dipakai seperti pakai baju. Bagian ada yang dikasih apa? Peniti itu. Kalau nggak peniti sampai itu malah nggak boleh jadi tiap hari bagi. Ya. Jadi dua kain ini adalah memakai seperti itu. Kalau tuh pakai misalkan pakai kain begini, ya, pakai kain biasa, misalkan nggak ada ihram, ya, adanya baju, maka baju itu dipakai seperti itu, ya, kalau salah. Dan itu apa? Meskipun ini berjahit, ya, tapi baju ini, jadi kayak kita pakai seperti pakai sarung, seperti tadi, ya, itu mana berjahit yang banyak tidak dipahami. Ya, banyak tidak dipahami. Kiranya berjahit, ya, jahit seperti jahitan gitu. Dan maksud berjahitnya adalah jangan menyerupai pakaian yang biasa dipakai. Kemudian tadi tidak boleh. Nah, ini masuk pelanggaran, ya, masuk pelanggaran. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, kepala langsung terbuka. Dan biasanya kalau kadang-kadang spontan, jemaah juga kan tidak sadar kalau di bis biasanya, bis kan alasnya dingin, alasnya dingin banget kan, bisa kan jalan jauh dari Madinah ke Mekah kan, jauh, dari Solo Jakarta kan lumayan, tapi kemudian memakai dengan nama ittiba seperti ini khusus hanya ketika tawaf saja, ya. Seperti ini hanya ketika tawaf saja. Selain tawaf tetap dipakai seperti biasa, ya, dengan mengikut baunya dulu, ya. Ini sebagian kadang haji umroh kalau asal pakai kain ihram berpakaian seperti itu, ya. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah, ya. Nah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kudu'an di manasik, ambillah jariku manasik kalian, ya. Ya. Baik, ada masalah? Ada yang mau praktek, silakan. Ayo besok nanti praktek semua besok. Haji, seperti tadi. Hah? Itu double itu. Coba dilihatin ke